Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ewani a'azakumullah. Hidup bukan untuk dinikmati, tetapi hidup itu untuk disyukuri. Karena apabila kita sekalian telah bersyukur, semuanya akan menjadi nikmat. Sekalipun kita berusaha untuk menikmati, tapi kalau hati kita itu tidak bersyukur, ya menjadi tidak nikmat juga. Jadi syukur itu membuahkan nikmat. Maka hidup ini adalah untuk disyukuri, bukan untuk dinikmati. Nikmat akan muncul apabila kita sekalian telah bisa bersyukur dengan benar. Ada syukur lisan, syukur hati, dan syukur anggota badan. Syukur lisan biasanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur hati dengan mengakui bahwa apa yang kita peroleh itu, kita dapat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran kita, bukan karena keahlian kita, tapi dari Allah. Karena banyak juga orang yang pintar dan ahli ternyata hidupnya ya biasa-biasa saja, tidak ada kelebihan dari yang lain. Nah, kemudian syukur dengan anggota badan adalah dengan bekerja, ya, beramal, ya, bekerja atau beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah yang namanya syukur, ya, berterima kasih. Nah, bahasa kita itu syukur itu berterima kasih. Kemudian ya wanfidin ajakullah, orang yang ingin masuk surga. Orang yang ingin masuk surga, halaman 13. Itu. Mas Budi Wause. Nggih. Halaman 13 bab 2 orang yang ingin masuk surga. Orang yang bertobat dari memperturutkan nafsu. Wa khalaqa min ba'dihim khalaqun adha'u sholata wattaba'u syahawati wa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. 59. Maka mereka kelak akan menemui kesehatan, kecuali orang yang Kesesatan. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Ayat 60. Ya. Quran surat Maryam ayat 59 sampai 60. Nggih. Pak Tantowi. Orang yang istiqomah dalam ketaatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-Ahqaf 13 sampai 14. Oh, dah. Jadi tanda orang yang ingin masuk surga itu
dia tidak memperturutkan nafsu. Karena itu nafsu itu mengajak kepada kesesatan. Ayat ini sebelumnya menerangkan tentang orang-orang soleh. Ya. Nah, kemudian dari orang-orang soleh tadi, dari para nabi dan seterusnya melahirkan itu pengganti-pengganti yang jelek. Jadi bukan jaminan kalau orang tuanya soleh itu mesti anaknya soleh, itu bukan jaminan. Ya. Ada juga bapaknya tidak soleh, anaknya soleh, ada. Maka setelah ada orang-orang yang luar biasa beribadahnya, kemudian penggantinya jelek. Tanda jeleknya disebutkan di sini menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan ibadah sholat, ya. Mengerjakannya tidak sungguh-sungguh, cenderung sambil lalu. Maka ini dikatakan memperturutkan hawa nafsu. Karena yang namanya nafsu itu tidak sholat tidak mau. Maunya ya enak-enak itu saja. Dan memperturutkan hawa nafsunya, apa yang disukai. Nafsu ini kan keinginan, kekarepan, kepinginan. Ini jenenge nafsu. Itu. Angger pengen apa? Kudu hasil. Itu kudu oleh. Wah, ngoten niku wae. Lah ulama-ulama dahulu dalam menuruti hawa nafsu niki dicegah sungguh-sungguh. Punya kemauan ingin ini, ingin itu dicegah betul-betul. Tidak langsung dituruti. Karena nanti kalau dituruti akan minta lagi. Itu yang namanya nafsu. Dan nafsu merupakan salah satu dari musuh manusia. Kita ingat musuh manusia ada 3, yaitu nafsunya, dunianya, setannya. Nafsu berada dalam diri, ya, itu dunia, ya, yang mewah-mewah itu, yang menyenangkan itu. Nah, kemudian setan. 3 ini musuh yang kuat, nah, yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau sungguhnya dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Maka kalau mereka akan menemui kesesatan. Nah, akibat dari mengikuti nafsu akhirnya sesat. Sesat itu maksudnya rumangsane bener ning jane kleru. Iya, rumangsane bener ning jane kleru. Ya, termasuk peninggalan nenek moyang misalnya yang masih sering kita dengar itu, misalnya gelar haji itu ya. Gelar haji ini kok enggak ada, itu gelar haji itu enggak ada. Ya. Nah, S1, SE, MA, LC itu ada. Ini gelar haji enggak ada. Itu peninggalan nenek moyang itu. Karena yang model itu cuma ada di Indonesia. Ya, haji-haji itu Jawa. Gitu. Itu sehingga ketika sudah ibadah haji terpanggilnya Pak Haji, Bu Haji, Mbah Haji. Itu peninggalan nenek moyang. Ya. Itu peninggalan nenek moyang. Itu tidak benar. Wong itu nama ibadah. Tapi sekarang sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dari generasi-generasi itu tadi. Karena banyak orang-orang yang datang ke sana, terutama ustadz-ustadz itu yang lulusan sana umumnya kan ibadah haji juga. Namun tidak pernah mengatakan pakai label haji. Itu dokter haji siapa itu, terus apa MA itu enggak. Itu karena mereka tahu itu adalah nama ibadah. Jadi kalau kita mengetahui orang sudah ibadah haji, ya panggil saja namanya saja. Ya, enggak usah dipanggil gelarnya Pak Haji, enggak usah. Ya. Karena di samping tidak ada contohnya akan bisa menimbulkan riya. Pamer. Itu. Mesake sing melakukan ibadah haji tadi. Okay. Dulu dinamakan pakai gelar haji karena ya sudah saya sampaikan
arep mangkate ya suwe banget tok. Nggih. 6 bulan. Nggih. 6 bulan ibadah haji pergi itu dalam perjalanan itu sampai 6 bulan baru pulang, suwe banget no. Itu. Jadi kaya arep nyambut gawe niku. Sekarang kan sebentar. Gitu. 8 jam itu sudah sampai. Diringkas lagi sebetulnya bisa cuma 7 hari dah pulang. Ning gandeng nganggo piknik niku. Gitu. Nganggo piknik rene mampir rene dadi suwe. Nah itu. Maksudnya birone batine akeh. Nah itu bisa menjadikan nafsu, menurutkan hawa nafsu. Nah, itu. Terus yang ada terus lagi apa itu terus di gandeng enek HP atau di foto. Lagi sholat ning anu di foto. Jane ra ndonga ning gambare ndonga, ngapusi. Kon moto. Lho, jane ra ndonga niku jane. Ning gayane fotone niku wae gayane ndonga. Nah itu. Lah itu kan nafsu. Dituruti yang macam itu. Terus di-share. Wah, uncal kerono. Nah, niku penyakit, itu nafsu. Ya. Nafsu. Itu. Nah, itu sebetulnya yang semula hukumnya mubah harus bisa menjadi riya, bisa menjadi haram atau syirik itu. Nah, itu setan dalam itu tadi. Maka itu tadi itu wataba'u sahawat fasaufa yalqauna ghaya. Nah, itu. Karena mereka menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menjadi sesat. Jadi kalau menurut ayat ini penyebab sesat itu ada 2. Menyanyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Sholat itu kan isinya doa, gitu. Doa yang utama kan ihdinas siratal mustaqim itu loh. Ya, 4 kali dalam setiap itu tadi. Sholat itu. Ya, sholat asar atau isya itu. Ya. Berarti kan 17 kali mohon kepada Allah supaya diberi itu jalan yang lurus. Nah, kalau ini sudah sia-siakan berarti permohonan pada jalan yang lurus itu lepas. Ya, lepas. Itu. Ditambahi dengan memperturutkan hawa nafsu, udah sesat. Itu kandangannya angel terusan. Kandalannya angel. Bahasa Inggrisnya ndablek. Itu. Nggih, meneng ning bahasa Jawa iki nganyel iki. Pepak. Nggih, pepak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Itu. Ya. Orang-orang yang macam itu ternyata ada juga yang taubat. Ya, kecuali orang yang taubat, sadar. Ya, sadar. Gitu. Maka banyak orang-orang yang tua yang semula itu beling-beling bareng wis arep nyedak-nyedak ini diberi daya oleh Allah sadar dari sergap salat. Itu banyak. Ya. Sudah pensiun itu terus sergap ngaji itu banyak. Nih. Sekalipun nilainya dengan orang yang lebih dulu ngaji ya beda. Nih. Tapi itulah qadarullah. Berarti ada keinginan bertaubat. Dulu sudah saya sampaikan orang yang berbuat dosa itu kan ada 3. Kata Ibnu Sama itu rahimahullah. Berbuat dosa itu lalu menyesal dan bertobat. Ini yang bagus. Berbuat dosa, menyesal, bertobat. Itu. Berbuat dosa, menyesal tapi belum taubat. Itu. Nah, kemudian berbuat dosa, tidak menyesal, tidak bertobat. Nah, tambahin berbuat dosa tapi merasa berbuat benar. Nah, ini udah payah, hatinya sudah malik. Itu. Ora salat ngapa toh? Nah, itu. Timbang salat pikiran ning rambyang ra kanggo, ora salat sisan no. Nah, to niku wae. Ah niku rumasane bener. Sudah merasa benar. Itu.
Ya. Meninggalkan sholat dengan sebab karena tak itu tadi pikirannya masih ngerambiang, rawunge ya ora kanggo rasa sholat sisan. Itu. Jadi intinya di sini bertobat. Ya, bertobat. Orang yang mau bertobat itu tanda orang mau dengan surga. Ya, mau dengan surga. Itu. Dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Itu wala yudlamuna syai'a. Nah, itu. Allah itu melihat hambanya sekalipun amalnya kecil tidak akan dirugikan. Lebih-lebih bertaubat. Itu, nanti saya tulis di sini, oh enggak, buku satunya. Allah itu senang pada orang yang taubat, gembira banget. Nah, itu, ya. Jadi sangat bergembira dengan orang yang taubat. Sampai-sampai Allah menolong orang yang mau taubat itu. Seperti kita ulang kembali biar teringat. Itu sudah membunuh 100 orang, ya, ingin bertobat. Terakhir kamu datanglah ke kampung Fulan, di sana banyak orang soleh. Tapi di tengah jalan sudah meninggal, jatuh terselungkup. Nah, malaikat rahmat dengan malaikat azab turun, rebutan. Itu. Malaikat azab, ini bagianku. Karena dia telah membunuh 100 itu tadi orang. Malaikat rahmat tidak, dia sudah bertobat. Itu. Akhirnya dihitung supaya diukur. Allah mewahyukan kepada bumi, menolong. Biar apa? Itu jarak yang dituju itu mendekat. Itu mendekat pada orang yang mati tadi. Betul, bumi mendekat, akhirnya diukur lebih dekat pada yang dituju masuk surga di bawah malaikat rahmat. Loh, itu tolongan Allah pada orang yang mau bertobat. Sebenarnya ada niatnya. Okay. Orang yang istiqomah dalam ketaatan tadi dua, istiqomah ajak. Okay. Jadi ahabul amali laullah atwamuha wa inqal. Amal yang termasuk paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu terus menerus, sekalipun sedikit ajak. Itu ajak sedikit-sedikit. Tapi terus menerus, bukan obor belara. Itu. Ya, itu namanya istiqomah. Yang tidak harus banyak. Dalilnya saya ambilkan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahyanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jayaan bima kanu ya'malun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb artinya itu menciptakan sesuatu dari tidak sempurna kemudian menjadi sempurna. Itu arti Rabb, Rabbul alamin. Dari bayi kemudian semakin sempurna, itu setelah sempurna kembali itu ada pemeliharaan. Itu yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Itu arti lengkapnya Rabb. Bukan hanya menciptakan, juga memelihara. Diberi rezeki, diberi kesehatan. Bukan hanya itu saja, juga diatur. Sebab kalau nanti tidak diatur, ora karu-karuan karepe dhewe kabeh no. Oke. Itu. Adanya Islam diturunkan untuk mengatur biar ada kebahagiaan di kalangan manusia itu sendiri. Dengan manut aturan. Nek manut karepe nasune dhewe-dhewe kok beda. Nggih. Tuh. Maka kemudian istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Istiqomah dalam menjauhi kejahatan. Nah, itu. Kalau bahasanya yang lain itu sabar. Bahasanya yang lain. Kita istiqomah. Menuntut ilmu juga istiqomah. Oke. Wong cara terbaik untuk meningkatkan iman ini yang cara mudah itu cuma menuntut ilmu.
Nggih. Itu cara termudah teko lungguh lho itu. Beda karo gawe masjid atau ngecor utawa anu mecahke watu lan niku. Niku ana abot. Nek menuntut ilmu kan mung teko, mangkat lungguh. Itu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahyanun. Ada janji dari Allah. Itu. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih hati. Nah, itu ayat senada ini banyak. Paman tabi'ah hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahyanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih bagi mereka. Dijanjiin begitu. Nih. Kita ingat ketika siapa itu ibunya Nabi Musa. Dalam tafsir itu kan dasar namanya Yohanes atau siapa, tapi nama tidak perlu, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu. Ketika anaknya lahir, yaitu Nabi Musa alaihissalam, betapa khawatirnya beliau, ibunya ini tadi. Karena pas hari lahirnya itu hari ketetapan hukum dari Fir'aun, pokoknya hari silahkan lahir, tidak ada hukuman, hari lahir pas hari itu dibunuh bayi itu. Jadi Fir'aun membuat peraturan begitu. Karena mendapat mimpi bahwa nanti akan ada bayi yang lahir, yang bayi itu akan memusuhi dirinya. Oleh dukun dikatakan begitu. Wah, maunya diberantas semuanya, tersilik, wah kalau begitu nanti rakyat habis. Ya, tiap bayi lahir langsung dibunuh semuanya. Nah, kemudian dibuat aturan gentenan. Hari ini yang bayi yang lahir didiamkan. Ya, putusannya tidak dibunuh. Besoknya kalau ada bayi yang lahir dibunuh buat ketetapan itu Fir'aun. Itu ada yang mengatakan Raffles 2 itu. Lah, qadarullah Musa alaihissalam ketika lahir itu pas hari ketetapan dibunuh. Nah, itu. Lahir konangan dibunuh. Maka gemetarlah si ibunya itu tadi Musa. Nah, itu. Tapi dibayukan supaya ngelek keneng pundi wau. Itu di sungai. Ya. Itu. Jenenge bocah gawe iki peti cilik maneh kan ya wedi to nggih. Apa sih ada rasa takut tuh. Rasa takut. Tapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap ngelek kayak itu. Ngelek ini bahasa Indonesianya apa? Menghanyutkan, menghintirkan ya. Nah, itu. Gitu. Oh, langsung itu. Ning diawasi juga. Itu kan diawasi yang bocah cilik ra mudeng apa-apa kelek kengkon nek anune goleng terus kelep piye gitu. Luwih deg-degane mlebu ning tamane Firaun. Waduh, mlayu ngono. Atri weh. Oh, coba. Itu kok kenangan nak pateni tenan kuwi kok. Oh, itu. Tapi kok darullah istrinya lihat anak itu kok seneng. Itu artinya itu seneng. Hati pe anak wae ya Mas. Nah, itu nek bahasa kita loh. Itu Fir'aun itu celuk Mas. Itu. Anak dhewe wae ya Mas ya. Itu ya bocah lucu yang ini ya itu. Bayi itu kelihatannya lemah tapi mampu melemahkan hati orang banyak kok. Nggih. Iya bayi lemah niku, mampu melemahkan hati orang banyak. Melihat dulu langsung do telunyuh kabeh. Itu soneh sing bae. Ngoten iki wae. Rong nganti gedhe tokoke lemah sik tokoke omah iki sampean go putuku mumpung aku isih urip ngoten niku wae. Ning mriko mboten mriki. Nggih ta. Itu nek sing duwe ngoten lho. Dadi rong nganti metu wis digaweke. Tapi kocak-kocak itu tadi selamat. Karena menjalankan perintah. Itu. Akhirnya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahyanun. Pertama deg-degan. Tapi akhirnya terus bahagia. Memang ada perintah-perintah Allah yang semula membuat kita itu deg-degan. Tapi ternyata setelah dilaksanakan tidak juga. Pada waktu itu ada seorang murid pakai kerudung itu.
Nah, kemudian ganti kepala sekolah atau bagaimana itu. Nah, ada rumor bahwa kepala sekolahnya itu anti jilbab, anti kerudung. Maka dia mau masuk deg-degan banget itu. Udah nanti terus disuruh lepas atau dikeluarkan dari sekolah. Itu karena rumornya terdengarnya anti itu tadi. Tapi nekat juga, bismillah, jalan tetap pakai kerudung. Tapi setelah sampai di situ ternyata kepalanya itu juga muslim, anaknya juga pakai jilbab. Alhamdulillah, semua deg-degan. Nah ini namanya istiqomah. Oke, apapun yang terjadi dalam ketaatan. Nanti ada itu tadi, fala khaufun alaihim walahum yahyanun. Allah yang membela. Nah itulah yang dikatakan ulaika ashabul jannah khalidina fiha jaya'an bima kanu ya'malun. Itu mereka akan menghuni surga. Yang ketiga, Mas Eko, orang yang tidak takut terhadap ancaman orang yang dalam mengharap ampunan Allah. Sihra dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih gembira dan lebih suka siksanya. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kami hanya akan dapat memutuskan di kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan pada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal adabnya. Quran surat Toha ayat 71 sampai 73. Ciri berikutnya orang yang ini surga tidak takut dengan ancaman. Ya, tidak takut dengan ancaman siapapun kecuali Allah. Ya. Tidak takut dengan celaan. Wala yakhafuna laumata laim. Oh itu. Mereka tidak takut dengan celaan manusia. Ya, celaan dari seton-seton diancam. Ya, biasa tahu seseorang itu lebih-lebih orang yang berkuasa. Kalau kemauannya itu kehendaknya tidak diturutan, mengancam. Ya, mengancam. Kalau di sini itu amantum lahu qabla an adana lakum. Itu. Apa kamu telah beriman kepada Musa padahal belum saya beri izin? Oh, itu belum saya beri izin. Itu. Nah, kemudian ancamannya fala uqata'ana. Itu
Fala uqati anna aidiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan saya potong tanganmu dan kakimu secara timbal balik. Potong, terus ini potong, gentenan. Itu. Kemudian wala usallibannakum fi judu'il nakhl. Kemudian akan kami salib atau kami salib centel ke. Jadi hukumannya dulu gitu. Sekarang kan hukumannya penak. Neng penjara, penjara di ngoni. Nek di TOK iso dolan no. Nggih. Itu. Nah, pengumumannya dia berada di penjara ini, sebelahnya neng Bali badminton ning kono, ngoten niku engko mulih. Ha gitu. Itu nek dunia. Itu tapi kalau ini hukumannya ngeri itu. Ya, langsung potong tangan, potong kakinya, centelke ning uwit tok. Gitu. Centelke ning. Karena apa? Karena iman. Ayo. Wa ma naqamu minhum an ayyuminu billahil azizil hamid. Itu. Dan mereka tidak mendatangkan siksa kepada orang-orang yang beriman itu karena imannya. Karena iman pada Azizil Hamid. Jadi ada orang yang disakiti itu karena beriman. Ini ujian orang yang beriman. Imannya tenan apa ora. Adapun kita belum diuji itu karena iman kita masih gojak-gajok kok. Nggih. Ketok enek resikone ra sida. Nggih to, mundur. Ngoten niku ada oleh ujian. Nggih. Ya. Itu. Jadi arep enek ujian jane ning endo. Itu. Gitu. Nggih ta. Itu. Lah, ahli sihir yang pada waktu itu yang sudah beriman, ya, mendapat ancaman itu nekat, tidak takut, ya, tidak takut. Nah, itu sekalipun apa kuat sekali, tidak takut. Saya tidak akan mengutamakan engkau atas mukjizat. Nah, mukjizat Nabi misalkan tongkat uncal kene wah iki dudu sulap iki, dudu sulap. Iki genah tenan iki. Gitu. Nek sulap kan digawe tali-tali ngoten dikai minyak napa ngoten niku terus diuncalke kan obah-obah. Kaya ula atau kertas niku diuncalke terus murup niku dikai napa niku enten. Oh iki utuh iki. Nah niku. Lah melihat yang macam itu kok beriman. Nah, kemudian diancam itu tadi. Itu. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khotoyana. Itu. Sungguh kami beriman kepada Rabb kami agar Allah mengampuni. Ya, mengampuni. Itu karena melakukan sihir ternyata salah. Hanya karena tertarik pada hadiah yang besar. Kan diundang kita niku nek nonton ngen tafsir critane niku. Untuk berhadapan-hadapan itu ahli sihir niku diundang kabeh jumlahe pira kon nglumpuk ning kono kuwi kon nek iso menang hadiahnya luar biasa, tidak hanya sekedar dopres. Hadiah betul-betul. Ya dopres apa gitu. Nggih sabun ya. Sabun niku anu nunggoni nganti sewengi. Ndang buka sabun. Itu. Tujuan itu. Itu. Karena apa? Siksa Allah itu lebih pedih dan lebih kekal. Kalau siksanya Fir'aun tadi, paling-paling kok ujung-ujungnya mati. Oke, itu mati. Es mandak siksaannya sudah tidak berlaku lagi. Tapi siksanya Allah itu layamutu wala ya. Itu. Tidak mati dan juga tidak hidup. Jadi wajib itu. Kulitnya gosong ganti kulit anyar. Kulitnya gosong ganti kulit anyar nah, gitu dalam surat An-Nisa itu. Nggih garek dosane ping pira. Ngoten niku. Pramila nek kula sami suntik niku kan lorone kan nggon jabane tok nika. Nggih ta? Mbok suntik cilik apa gedhe ngoten niku mak cekit ngoten niku. Lah, pas mlebune nggon daging niku ngantek-entek niku. Kok ya ora lara. Nggih. Lorone pas ning njop niku. Nek dagingnya dianu ora lara.
Ning pas semanten kesanten kula ngomong weruh ngoten niku ya gembrobyos kok. Nggih. Nate kula teng pundi niku. Teng Jongke. Pak sapa kok ngoten niku. Mantri kula mampir mriku suntik. Lah suntik niku gedhe banget to. Nggih, dhisik niku suntike gedhe-gedhe kok. Ngene niku. Kula weruh niku langsung keringet kula langsung buah. Wah, ki kok lara ora ki kok. Ngoten kula langsung ngomong karo kalih niku mengke sakit mboten. Oh nggih ben enten sing ngaten iki semaput tok Mas. Wah kula langsung ngedon niku. Waduh. Ning kok wis kebacut Ren. Rene ngoten niku. Wah wis iki seneng guyon iki menterine ya nah gitu Pak Mantrine wis kula langsung diwedeni ngoten niku. Ning terus dikandani. Nggih terus kandani bar niku terus kula ombeni kopi terus sadar. Dadi nek ngomong semaput terus ngoten niku mbeni kopi men-men mengke tangi. Rasa dikowen ning rumah sakit bayar no. Nggih. Dadi goleke kopi. Niku nggih kula prakteke niku. Nggih. Kula ya asal ilmu saya dulunge ya gembrobyos sik. Waktu niku ada orang pacaran kula seneni. Ngoten niku. Nggih, pacaran kula seneni. Nah, dan kula tulis surat. Aku kok nek ngomong mesti omonganku elek. Wis tak tulis ae. Jangan pacaran di sini ngoten niku. Saya itu lagi rangkul-rangkulan Mas. Pas surat. Waduh. Ngaduk aku kata harap nesu gitu ya. Ana nesu tak tandangi no. Lah terus kalau kandhani ngoten itu ndang nikah mawon kene. Kalau kandhani kaya ki ambake terus lemes semaput to. Waduh. Si anu niku cewek ini kok ya terus dadi bingung. Wis tenang kalau kelingan pas disuntik gembrobyos ya. Nah niku diombeni kopi tersadar lho. Ini ada ilmunya. Nggih, mang praktek nggih. Nggih, mlayu-mlayu semaput ngoten niku mboten usah digawe ning dokter. Nggih. Mengke tandangi dhewe wis iso, mbayare larang. Nggih saya rasa subuh. Nggih. Niki kula pun apa kula ra benai. Nggih. Ada yang tanyakan? Masalah